Shalom sekali lagi. Ya. Tentu tidak dipungkiri bahwa setiap di antara kita tidak lepas dari adanya sebuah masalah, ya. Dan tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita ditatapkan pada situasi-situasi yang sulit. Dan kita sebagai orang beriman, terkadang kita bisa melihat beberapa orang di tengah segala situasi, di tengah segala tantangan, di tengah segala hal yang tidak diharapkan. Mungkin kita bisa bertanya, kenapa ya ada orang yang bisa tetap bertahan di tengah berbagai situasi yang dialami? Atau mungkin saya bertanya kepada Anda semua, kenapa ya kalian masih bisa bertahan di tengah berbagai kondisi yang mungkin tidak mudah dihadapi, ya. Maka dari manakah damai dan daya yang dimiliki itu? Ya. Tentu inilah yang kita hayati dan bagaimana inilah yang kita sadari. Kita tetap berpegang pada iman, ya. Dan dikatakan sangat menarik di bacaan pertama oleh Paulus ketika dalam pewartaannya. Dia mengatakan bahwa tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, ya. Dan dalam pewartaan Injil Paulus yang ditatapkan justru apa? Dia dikucilkan, ya. Dia dipenjara, dia mengalami berbagai penyiksaan. Namun kita melihat bagaimana orang-orang seperti itu tetap mendapatkan damai. Berarti kan situasi damai itu bukan tergantung kondisi luar, tapi tergantung apa diriku, ya. Dan ketika ditatapkan suatu tantangan, ya mungkin kalau kita bisa bilang kegagalan, tapi kita percaya dalam iman Tuhan tidak pernah gagal, ya. Mungkin kita gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Karena dikatakan berbahagialah kalian yang mendapat didikan Tuhan, ya, dengan segala kesusahan yang ada, bahwa Tuhan mencintai orang yang dikasihinya. Lalu kalau Tuhan tidak pernah gagal, yang kita artikan sebagai kegagalan dalam hidup kita, lalu apa? Berarti kan bukan kegagalan, tapi suatu pijakan untuk sebuah kesempatan yang lebih baik. Dan kita dididik untuk ke arah bagaimana sesuatu yang lebih berharga nanti kita dapatkan. Dan sekali lagi, inilah yang sama-sama kita percayai di tempat ini. Maka semoga atas iman kepercayaan kita bersama, kita mohon selalu agar kita pun di tengah segala kondisi yang ada, di tengah segala tantangan yang ada, di tengah segala mungkin luka-luka yang kita alami dalam perjalanan hidup kita yang terkadang tidak mudah, di mana dalam diri kita pasti terombang-ambing, dan saya yakin bagaimana ombang-ambing itu sangat besar. Namun syukur kita masih bertahan di sini, tidak hanyut oleh ombang-ambing yang tambah membuat kita memperparah hidup kita, tapi kita kini bisa boleh mendapat karunia ketahanan. Dan dalam satu iman yang sama kita percayai, kita ingin sama-sama tetap menuju pada jalan dan kasih Tuhan. Di tengah segala perasaan-perasaan, luka-luka kita, menatap segala dilema yang ada, kita tidak ingin pertama-tama terbawa oleh situasi yang di luar. Tapi kita ingin senantiasa mencari apa yang berarti untuk hidup kita, dan akhirnya nanti memberi arti kembali untuk hidup ini. Sekilas cerita, ketika dulu ketika frater saya diutus ke Papua, ya. Apakah mudah? Enggak.
ya. Dan saya merasa pada waktu itu ya Papua itu bagi saya wilayah yang asing gitu ya. Saya ingin berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, tapi kenapa saya malah disuruh pergi keluar gitu ya. Apakah keuskupan tidak membutuhkan saya gitu pada waktu itu. Dan itu menjadi pergumulan sendiri bagi saya. Dan tentu perasaan yang muncul ya pasti banyak ilusi-ilusi di dalam diri ya. Ketakutan-ketakutan bagaimana nanti di sana saya bisa bertahan gimana, ada malaria, ada macam-macam mungkin binatang buas dan macam-macam hal. Bagaimana saya harus menerobos hutan, belum lagi banyak omongan-omongan jelek. Wah ini Papua nih karena nakal nih, karena macam-macam nih. Dan itu bagi saya bertanya dalam hati ya, apa salahku gitu ya. Dan saya bisa saja di tengah kondisi itu saya lari, saya tidak ingin melanjutkan lagi perjalanan panggilan ini karena berbagai ilusi-ilusi tadi dan dengan berbagai omongan-omongan yang mungkin belum tentu benar, tapi itu sangat mempengaruhi. Dan tentu di tengah situasi itu sekali lagi yang menyelamatkan adalah apa? Iman akan Tuhan ya. Bahwa percaya segala sesuatu ada hal baik yang Tuhan ingin berikan. Dan tentu di tengah perasaan-perasaan yang ada saya tidak mau hanyut begitu saja. Dan di tengah segala pikiran-pikiran yang muncul saya tidak ingin hanyut. Dan sekali lagi saya bawa dalam doa. Dan itu menjadi kekuatan sendiri. Dan sungguh saya ketika melayani di sana, saya justru mendapat banyak kemudahan. Dan saya bisa bertahan hingga saat ini. Di tengah ada malaria, saya tetap kuat, tidak kena. Dan di sana saya disambut oleh umat yang begitu ramah menolong saya. Dan itulah yang juga kiranya kita sama-sama percayai dalam iman kita Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dalam segala tantangan, dalam segala pergumulan, dalam segala luka-luka yang kita hadapi, kita percaya Tuhan akan membimbing kita terus. Dan kita tidak ingin ikut begitu saja segala hal yang bisa menyimpangkan hidup kita. Karena kita sekali lagi percaya bahwa damai Tuhan senantiasa beserta kita dan kita ingin terus mengarahkan pada janji damai yang diberikan itu. Semoga ini yang senantiasa kita terus hayati di tengah segala kondisi yang kita alami dan semoga kita pun bisa menjadi saksi akan damai Tuhan melalui bagaimana kesaksian hidup kita, penghayatan iman kita di segala pergumulan yang ada. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi
wartakanlah kasih dan damai Tuhan. Syukur kepada Allah.